Kamera wajahnya bisa minta tolong untuk dinyalakan? Ya, kamu kemarin janjinya hari apa ya? Saya lupa menulis dulu. Kemarin. Senin. Oh, hari Senin apa? Enggak, ngumpulkannya kepengennya kemarin janjinya hari apa? Halo Bilva, kemarin Udah tak kirim kok. Oh Di tim. sudah, di tim Sudah. Japri Ya. ya? Bentar, saya cek sebentar. Pak, punya saya juga udah, Pak. Oke, coba saya share ya. Oke. Dan nanti oke, Hasna ini sudah ngumpul. Oke, ini belum saya cek. Oke, Hasna. Di sini ada David juga sudah, tapi belum saya cek lengkap atau belum. Oke. Pak, saya sudah, Pak. Pak. Ya. Pak. Siapa? David, Pak. David. Saya kurang yang tumbuhan itu, Pak. Sama video. Oke, listrik David itu, Pak. terakhir ngumpul ke listrik dinamis ini ya. Terakhir itu. Nanti sore sudah jadi semua, Pak. Oke, nanti saya cek ya. Nanti kalau kurang saya japri lewat tim itu. Gitu Iya, ya, Pak. David ya. Pak. Oke, sama yang lain. Oke ya. Ya, cukup. Kemudian saya lanjutkan. Laila ada enggak tidak Laila? Halo Laila. Enggak ada Laila. Meiko, silahkan Meiko. Ya, Pak. Ya, kamu sudah lengkap atau belum Meiko? Kameranya dong dinyalakan Meiko. Kamera Udah, Pak. wajahnya. Tuh, belum menyala ini kok. Meiko belum nyala kamera wajahnya. Meiko Arya. Yo Meiko. Sudah nyala, Pak. Sudah nyala. Coba teman-teman bisa lihat kamera wajahnya Meiko. David bisa lihat wajahnya Meiko enggak? Pak. Sudah. Bisa, Enggak, Pak. Oh, enggak. Ini masih gambar profilmu yang gambar cewek Jepang itu loh, Maiko. Belum lihat wajah kamu yang sebenarnya. Ya wes, Maiko. Kamu sudah lengkap atau belum? Ya, Pak. Sudah. Sudah ya, Maiko ya? Pak, sudah saya kirim di OneNote, Pak. Dikirim di OneNote. Iki wajahmu ya lagi ketok. Didunke ben ra ketok bathukmu sing menos-menos. Lek ngono. Ya, sudah dikirim di OneNote. Dikirim di OneNote. Ya, nanti kalau saya belum bisa baca, nanti tolong disinkron nanti ya. OneNote kamu nanti tolong disinkron biar saya bisa baca. Gitu ya. Semuanya sudah. Sudah, Pak. Semuanya sudah ya. Oke, nanti saya cek kembali ya. Ya, oke cukup. Selanjutnya, Teh Hobi ada ndak ini Teh Hobi? Teh Hobi. Ada? Teh Hobi, tolong kamera wajahnya dinyalakan ya. Halo Teh Hobi. Teh Hobi, kamera wajahnya tolong dinyalakan. Halo Teh.
Sudah dinyalakan, Pak. Nah, coba ulangi, matikan dulu kamera wajahnya, terus nyalakan lagi coba. Wah, belum muncul ini Tia. Oke Tia, kamu kemarin masih satu tugas ya Tia ya? Halo Tia Hobi. Iya. Iya, Iya. Pak. Tolong mau dikumpul ke kapan? Jangan buat teman-temanmu menunggu. Atau saya tawari nggak kamu kumpulkan, nggak apa-apa, tapi nilai kamu akhirnya eh, kurang dari kalau misalkan gini. Seandainya kamu mengumpulkan tugas itu, nilai kamu bisa 85 misalkan. Tapi kalau kamu nggak mengumpulkan tugas itu, nilai kamu paling hanya 78 atau 79 gitu. Kira-kira kalau seperti itu saya tawari silahkan kalau mau. Teh Hobi mau dikumpulkan kapan ini? Halo Teh Hobi. Dikumpulkan hari Kamis, Pak. Kamis, oke, hari Kamis ya. Saya tunggu ya Teh Hobi ya. Ojo isin ta. Bocah ayu-ayu kok isin ngono ku lho. Heeh. Yes, Kamis ya Teh Hobi tak tunggu ya. Iya, Pak. Ya, oke cukup. Terima kasih. Saya tunggu hari Kamis. Ya, saya tulis dulu hari Kamis. Oke, ya. Terus Wahyu Ridho, nggak datang ini Wahyu Ridho nggak ada. Wahyu Ridho nggak ada. Oke, saya lanjutkan ke 9G. Tolong kalau saya ada data yang salah, belum sesuai, tolong saya dikoreksi. Kalau saya salah, tolong saya dikoreksi ya. Oke. Baik. Kemarin yang 8G, coba yang belum itu ya ada siapa ya kemarin? Yang pertama Julian Early ya. Julian Early mana? Julian Early ada enggak? Ada, Pak. Ada. Memang kamu belum atau sudah semuanya, Mbak Julian? Kurang ngumpulin, Pak. Kurang ngumpulin. Mau dikumpulin kapan? Jumat, insya Allah Jumat, Pak. Kalau Jumat enggak saya terima. Ya udah Kamis, Pak. Kamis, oke ya. Saya tunggu hari Kamis ya. Janji kamu disaksikan banyak teman di sini. Naik Iya, Pak. Kamis, Dikirimnya lewat ndak apa, Pak? Japri tim, Mbak. Nah, bisa Japri tim Teams. kan? Oke. Iya. Bisa, Pak. Oke, saya tunggu ya. Ya, Pak. Ya, makasih. Yuk, lanjut. Mbak Mona Ratu Picasso, ndak ada. Mona Ratu Picasso tidak ada. Kemudian udah kayaknya kalau 8G masih itu saja ya. Sekarang saya lanjut ke 9H ya. 9H ya. Oke, ada enggak ini Imam Badawi? Imam Badawi ada tidak? Ahmad Imam Badawi? Tidak ada. Kalau tidak ada, selanjutnya Aisyah. Coba Aisyah, mana Aisyah? Halo Aisyah. Ya, Pak. Kamera wajahnya tolong dinyalakan sebentar. Udah, Pak. Udah. Ya.
Eh, kamu kurang satu tugas benar ya? Belum ya? Iya, benar. Mati ya, Pak? Nah, ah, nggak usah nunggu sampai hidup, wes sak isane. Ya, ya. Mati silahkan dikirim. Mati tidak apa-apa. Ya. Ya, Oke, Pak. nek kamu kepengen gini ditanam baru kan masih hidup itu. Langsung aja dipoto gitu ya. Ya, saya hanya untuk melihat kreativitas kamu, usaha kamu bagaimana ya. Ya, Oke, Pak. jangan dibuat repot-repot ya. Oke, tanam langsung dipoto. Saya pengen lihat kreativitas dan usaha kamu saja ya. Nanti masalah tugas ini karena dari menteri itu guru tidak memperhatikan ketuntasan. Pokoknya saya hanya menilai kalian itu satu, usahanya ada tidak. Kedua, tanggung jawabnya ada tidak. Saya hanya kepengen ngecek itu saja ya, tidak yang lain ya. Oke, cukup. Saya tunggu Aisyah. Nah, enggak usah nunggu sampai tanamannya tinggi bagus, enggak usah ya. Sanggar tanam foto kirim gitu ya. Ya, oke cukup ya Aisyah. Saya lanjut. Amelia ada enggak ini ya? Amelia kok nggak pernah ikut ya? Amelia nggak pernah ikut ya. Aura Asa. Halo Aura Asa. Ya, Pak. Minta tolong kamera wajahnya dinyalakan. Udah, Pak. Udah. Ya. Oke. Saya salah enggak? Kamu masih ada tugas yang kurang? Enggak. Tidak salah ya. Memang ada yang kurang ya. Betul ya? Iya. Iya. Mau dilengkapi kapan ini Mbak Aura? Ini Mbak Aura. Nek Kami. ada satu. Nah, Kamis ya. Oke, Ya. Kamis saya tunggu ada satu anak yang belum, nanti rapot nggak akan saya proses semuanya. Ya, jangan salahkan saya. Saya nggak mau nanti tanggungannya terlalu lama. Ya, segera diselesaikan saja. Wong tugas ada beberapa yang bisa tanya sama teman kok, jawabannya bisa di copy kok gitu ya. Oke, saya tunggu hari Kamis ya Mbak Aura ya. Oke, cukup. Nanti tinggal saya tunggu. Ya, selanjutnya ada ndak di sini Fani? Fani. Halo Fani, ada tidak? Fani nggak ada. Oke, berikutnya Hadik. Hadik juga nggak ada di sini ya. Oke, saya lanjutkan lagi Khairu Zaki Mahendra. Ya, nggak ada juga. Kalau nggak ada Saskia Jilan. Yo, Saskia Jilan ada ndak? Saskia Jilan. Wah, iki ora tau mangkat iki piye. Saskia Jilan ndak ada. Ya wes oke. Cukup nanti saya tunggu. Jadi kemarin ada yang tanya, Pak, rapotnya itu bisa terbit kapan? Ya, saya jawab, saya menunggu teman-teman kamu sampai semuanya menyelesaikan tugas. Ya. Ini Bapak Ibu guru juga sama, pada sepakat seperti itu ya. Ini meskipun kemarin saya tulis tanggal 11 Januari mulai update, tapi ternyata ditunggu sampai 11 Januari ini pun anak-anak masih banyak yang belum. Nah, anak-anak belum bisa memanfaatkan momen liburan untuk belajar. Nah, lebih enak liburan ini untuk jeng-jeng, untuk seneng-seneng saja. Tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa istilahnya punya tanggungan proses nilai yang nanti akan ngulang lagi, ada anak satu nyusul lagi ya. Kami ingin segera selesai semua gitu ya.
Jadi harap dimaklumi. Oke, untuk semester 2 ini ya. Coba saya tanya dulu. Kalau tugas dikirim lewat OneNote, kalian keberatan atau tidak? Tidak. Minta pendapatnya. Kalau ada yang keberatan, nanti saya penugasan tidak pakai OneNote. Kalau memang tidak keberatan, saya lanjut pakai OneNote. Keberatan, Pak. Keberatan. Coba yang keberatan tangannya di raise hand ya. Keberatan, Pak. Keberatan. Kalau merasa keberatan tangannya di raise hand. Nanti saya hitung. Nah, saya hitung yang keberatan raise hand. Ya, silahkan yang keberatan raise hand. Nanti yang lebih banyak itu yang saya jadi keputusan saya pakai OneNote atau tidak. Ya, silahkan saya tunggu 1 menit. Ya. Yang keberatan pakai OneNote, silahkan tangannya di raise hand. Ya, saya suka demokrasi seperti ini. Ya, saya nggak mau pemaksaan. Ya, nek memang keberatan, silahkan. Pendapatnya bilang aja keberatan pakai OneNote gitu ya. Tapi kalau tim wajib, tidak bisa ditawar nek tim ya. Karena itu kita pakai untuk daring ya pakai tim itu ya. Silahkan, masih setengah menit saya tunggu yang hadir di sini untuk memberikan pendapat. Yang merasa keberatan pakai OneNote, silahkan raise hand. Saya ulangi, yang merasa keberatan pakai OneNote, silahkan raise hand. Ya, saya munculkan biar tidak ada dusta di antara kita. Ya. Oke. Sudah kelihatan raise hand-nya ya? Sudah kelihatan belum raise hand-nya? Yang raise hand sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Coba bantu saya menghitung. Ya. Yang raise hand ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oh, hilang 1 lagi nih. 9, benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malah loh, tinggal 7 ini. Nah, jadi di sini yang keberatan pakai OneNote hanya 7 anak. Ya, hanya 7 anak. Nah, jadi karena hanya sedikit yang keberatan, maka mohon maaf untuk semester 2 penugasan tetap saya pakai OneNote ya. Tetap pakai OneNote. Oke, terus satu lagi. Kemarin kalau saya penugasannya meminta jawaban uji kompetensi, itu saya menggunakan link yang waktunya saya batasi. Ya, saya tanya, kamu memilih mana antara yang saya batasi waktunya dengan yang tidak? Oke, silakan. Yang dibatasi waktunya, maksudnya dibatasi itu hari ini jam 8 sampai jam 1 siang. Nah, itu dibatasi. Yang memilih dibatasi waktunya tolong raise hand. Yang memilih dibatasi waktunya tolong raise hand. Yang memilih waktunya dibatasi ketika mengumpulkan jawaban uji kompetensi, yang memilih waktunya dibatasi silakan raise hand. Ya, jadi nanti kalau saya memberikan link form, nah, kalian isi ABCD, nanti saya batasi waktunya. Silakan. Ya, silakan. Oh ya, silakan Beira. Ya, silakan. Ya, silakan, saya tunggu 1 menit lagi yang setuju kalau ada link form itu untuk uji kompetensi bahan ajar atau tugas yang lain, saya batasi. Yang setuju siapa? Silahkan raise hand. Ya. Yang setuju dibatasi silahkan raise hand. Ya. Saya tunggu ya, 45 menit lagi. Oh, sorry, 45 detik lagi.
Silakan yang setuju kalau ada link form saya batasi waktunya. Kalau tidak setuju tidak usah raise hand. Kalau setuju dibatasi waktunya silahkan raise hand. Ya, 25 detik lagi. Silahkan. Oke, 10 detik lagi terus kita hitung. Yang dibatasi waktunya ya 5 detik lagi. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, 14 sampai Salsabila tadi. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 sampai Julian. 29, 30, 31, 32 ya. Ada 32 anak dari 83 yang setuju dibatasi waktunya. Berarti yang menang tidak dibatasi waktunya ya. Jadi kalau ada link untuk meminta jawaban uji kompetensi berarti saya tidak membatasi waktunya. Ya, maka resikonya kalau tidak saya batasi waktunya, resikonya kalau tidak dibatasi maka saya tidak tahu siapa yang sudah dan siapa yang belum. Ya, maka dari itu kalau modelnya seperti ini tidak dibatasi waktu, setiap kamu selesai menyelesaikan tugas, kamu harus kirim pesan Japri tim ke saya bahwa kamu sudah ngirim tugas itu yang dimaksud. Siap, Pak. Iya, oke. Ya. Oke, saya suka demokrasi seperti ini. Saya nggak mau maksa-maksa ya. Oke, jadi tolong nek selesai mengerjakan link form nanti di semester 2 kalian segera memberitahu ke saya, Pak, saya sudah mengerjakan ini. Oke. Oke, terus ya silakan. Ada yang punya pendapat lain silakan. Siapa tadi? Kalau katanya nanti Gimana saya, Salsabila? Salsabila kenapa? kalau kan habis ngumpulin form terus Japri Pak Faizin di Teams. Iya. Atau sama screenshotnya Pak? Kalau bisa sama screenshotnya terima kasih itu. Terima kasihnya itu. Itu ya. Kan biasanya kalau selesai kirim ada tulisan terima kasih itu ya. Iya. Nah, jadi terima kasihnya di screenshot aja itu. Iya, terus dikirim ke saya. Iya, biar saya tahu oh ini ada tambahan data biar saya tahu nggak kececer nanti. Itu ya. Iya, Pak. Oke. Pak Japri gimana, Pak? Nek lupa Japri nanti kok saya salah data rekap tugas, saya dikoreksi. Gitu ya. Iya, Pak. Iya. Jadi kaitannya saya nggak kepengen kalian ada yang rugi itu aja. Nek kalian merasa sudah data saya kok salah, nah, kamu ingatkan saya, koreksi saya. Itu ya. Oke ya. Oke, silahkan kalau punya pendapat lagi apa yang harus kita benahi di semester 2. Silahkan, ada enggak pendapatnya? Semester 2 ini yang perlu kita benahi yang mana? Halo? Enggak ada pendapat? Enggak ada saran? Cukup, enggak ada saran? Enggak ada? Tidak, Pak. Tidak, ya. Oke, kalau tidak ada,
Ya, kita lanjutkan ke pelajaran saja ini ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke materi ya. Oke, materi pertama pada semester 2 ini materi tentang magnet ya. Saya mencoba share screen, sudah munculkah layar ke kalian? Muter-muter, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Masih ada yang muter-muter? Sudah muncul, Pak. Sudah muncul. Pak, ini layarnya kok putih semua, Pak. Nggak ada tulisan magnet? Nggak, saya nggak ada tulisannya, Pak. Nggak ada kabarnya, Pak. Putih polos, Pak. Ini Putih gimana, Pak? polos. Nah, coba sudah berganti hitam atau belum? Sudah. Sudah berganti hitam. Oke, ada tulisan magnet? Ada. Ada ya? Ada. Oh. Yes. Kalau gitu, kalian di SD kan pernah belajar magnet? Belum, Pak. Belum pernah? Belum. Belum. Loh, kok iso ya? SD belum pernah belajar magnet. Ya wes, kalau belum pernah belajar, coba saya tanya, pernah main-main magnet enggak? Pernah. Pernah. Oke. Berarti tahu ya magnet ya? Oke, kalau tahu coba saya tanya. Coba ceritakan apa itu magnet. Saya tunjuk satu anak dulu ya. Tolong ceritakan apa yang kamu ketahui tentang magnet. Apa itu magnet ya? Oke, coba tolong diceritakan penjelasan tentang magnet ya. Oke, saya tanya coba Mas Yoga Setiawan. Apa itu magnet Mas Yoga? Halo, Mas Yoga ada enggak Mas Yoga? Halo Mas Yoga. Wah, iki. Join terus tinggal lunga iki Yoga iki. Lunga turu apa lunga iki? Oh ya, Yoga udah kembali ya. Yoga, tak dengar pertanyaan saya tadi? Yoga, Pak. Ini Ega, Pak. Didi Yoga, Pak. Oh, Ega, Adrian Ega. Saya panggilnya Yoga. Kedengerannya Ega, Pak. Oh, gitu ya. Yoga 9H. Wah, Iya, iki. Pak. Nah, lagi ketok iki. Yoga, dengar pertanyaan saya Yoga? Dengar, Pak. Dengar. Ah, coba tolong ceritakan. Tolong ceritakan apa itu magnet, kan pasti pernah bermain-main magnet ya. Apa itu Yoga? Magnet Yoga? Halo Yoga, masihkah kau di sini? Halo, Pak. Masih. Ya, coba tolong ceritakan Yoga.
Halo Yoga. Yoga. Wah, Yoga kemana nih ya Yoga ya? Halo Yoga. Halo, Pak. Coba diceritakan apa itu magnet. Magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah Turki ya. Oke, coba mungkin ada pendapat yang beda dari yang lain. Nah, coba saya pengen dengar pendapatnya Mas Dandi. Dandi Pratama. Ya, silahkan Mas Dandi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Magnet itu benda yang dapat menarik besi. Benda yang dapat menarik besi. Apakah hanya menarik besi saja? Yang dapat menarik besi, Pak. Apakah hanya bisa menarik besi saja? Hanya bisa menarik besi saja kah? Kalau baja bisa ditarik? Umumnya mendorong menarik besi sama logam. Besi sama apa, Dandi? Logam. Logam. Besi sama logam. Kalau aluminium bisa ditarik oleh magnet? Bisa, Pak. Bisa. Jadi aluminium bisa ditarik oleh magnet ya? Iya. Oke. Yang lain sepakat aluminium bisa ditarik oleh magnet? Sepakat, Pak. Tidak, Pak. Oh, ada yang tidak loh, Dan. Devina sepakat? Kalau aluminium bisa ditarik oleh magnet? Enggak, Pak. Enggak. Bisa memberikan bukti? Pernah mengalami pengalaman bisa, Pak. Apa? Tidak bisa. Ya wes. Aluminium itu nggak bisa ditaruh oleh magnet dan kalian buktikan kamu cari uang logam yang terbuat dari aluminium. Uang yang kira-kira hanya Rp5. Nilainya Rp5 kalau mungkin masih ada koleksi. Kamu nggak pernah tahu uang Rp5. Itu zaman saya sekolah SD itu Rp5 itu sudah bisa untuk membeli nasi pecel. Ya, itu Rp5 dulu. Sekarang kamu nggak kenal uang Rp5. Ya, oke. Selanjutnya definisi dari magnet itu memang benar seperti yang dikatakan oleh Yoga. Jadi benda ini sebetulnya ditemukan di daerah-daerah dari bahasa Yunani namanya magnesia itu ya. Nah, ternyata benda-benda yang bersifat magnet ini juga banyak ditemukan di daerah Turki sekarang ini atau Timur Tengah lah, itu banyak benda-benda logam-logam yang punya sifat magnet. Ya, di mana Dandi benar tadi yang dikatakan oleh Dandi, benda yang dikatakan magnet ini bisa menarik besi atau baja dan beberapa logam yang lain, tetapi tidak semua logam bisa ditarik oleh magnet. Lah, magnet sendiri itu bisa digolongkan secara makro, artinya makro itu punya daya tarik atau tidak ya. Jadi kalau untuk ngetesnya dia itu bisa ditarik magnet atau tidak, kita tes dengan mendekatkan magnet yang sudah tahu kita O-nya di mana, selatannya di mana. Ya, kemudian kita dekatkan magnet tersebut. Kalau kita dekatkan ke tembaga, tembaga tidak bisa tertarik oleh magnet. Jadi dia disebut benda non magnetik. Kalau nggak tahu tembaga, tembaga itu kawat untuk listrik itu loh, itu tembaga. Kalau misalkan karet,
tidak ketarik oleh magnet, maka dia disebut benda non magnetik. Kalau besi jelas ketarik, ya maka disebut benda magnetik. Baja juga sama, dia disebut benda yang magnetik yang bisa tertarik. Ya, plastik juga sama, non magnetik. Kayu magnetik atau non magnetik? Kayu, halo, kayu Non magnetik. non magnetik, ya non magnetik kayu. Kalau nikel, Magnetik. iya nikel, kobalt itu magnetik. Semuanya logam itu, nikel, kobalt itu logam. Kalau kobalt itu biasa dipakai untuk perusahaan-perusahaan ya, untuk pelapis-pelapis yang anti karat gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kamu sebetulnya juga bisa menggerakkan slide ini loh ya, sudah saya beri kontrol, bisa digerakkan oleh siswa ya. Baik, kalau penggolongan bahan secara mikroskopik itu dibagi menjadi 3, yaitu ada yang namanya ferro, ada yang namanya para, ada yang namanya dia. Ferro, para, dan dia. Apa bedanya ketiga bahan ini? Kalau ferro itu bahan yang ditarik kuat. Ya, ditarik kuat oleh magnet. Jadi kalau udah ketarik, melepasnya agak sulit. Nah, itu ferromagnetik. Sedangkan yang kedua, paramagnetik itu bahan yang ditarik lemah. Bisa ditarik tapi lemah. Ya. Sehingga mudah lepas kalau ditarik setelah nempel gitu ya. Contohnya aluminium, platina, kayu ya. Karena sangat lemahnya itu, maka paramagnetik itu banyak disebut sebagai benda non magnetik, tapi dia masih bisa ditarik lemah oleh magnet. Kemudian yang dia magnetik itu bahan yang malah ditolak ya, bukan ditarik tapi malah ditolak oleh magnet. Nah, contohnya ini ada tembaga, ada emas, ada seng, kemudian ada bismut. Tahu bismut? Ada yang tahu bismut? Tidak, Pak. Oh, tidak. Bismut itu yang paling gampang. Rel keretanya Jepang itu. Rel kereta yang super cepat itu ya. Nah, itu relnya itu pakai bismut dia. Nah, kenapa kok pakai bismut? Supaya keretanya itu ngambang. Gak ketempel sama bismutnya. Kalau kereta ngambang, terus didorong, gaya gesekannya kecil. Karena nggak bergesekan, ngambang dia kok. Nah, kalau gesekannya kecil, didorong, wah larinya cepat gitu. Nah, itu dia pakai bismut. Dake wong Jepang kayak gitu ya. Yang menciptakan kereta cepat pertama kali itu orang Jepang. Oke, saya lanjutkan presentasinya. Oke, sifat-sifat magnet. Jadi sifat magnet ini selalu menunjuk arah utara dan selatan. Ya, saya ulangi, magnet itu selalu menunjuk arah utara ke selatan. Kemudian karena sifat ini, magnet kemudian dijadikan sebagai kompas. Ya, magnet bisa dijadikan sebagai kompas. Nah, dan ini pernah saya praktekkan ini ya. Jadi saya pernah diajak dosen saya riset ke Kalimantan di hutan belantara sana. Iya, pernah saya itu mengajak warga sana, dibayar juga itu warganya sebagai guide. Tapi malah dia tiba-tiba nggak tahu, ternyata orangnya nggak jujur, tiba-tiba menghilang, meninggalkan kami. Kami berlima saat itu ya, dengan dosen saya di tengah hutan. Saya tidak takut hantu, takut saya itu kalau ada harimau, ada ular yang besar gitu ya. Ya, ketika hari sudah mulai sore, sudah mulai jam 2:30, kami mulai bingung ini ya.
pulangnya bagaimana itu. Padahal pas kebetulan saat itu peralatan yang dibawa itu minim karena berpikir nanti pulang sore gitu ya. Nah, akhirnya kita nggak mengenal Medan itu. Saat itu belum ada HP yang ada GPS-nya dulu ya. Kita bingung. Akhirnya ya udah, kebetulan ada silet ya. Tahu silet yang untuk nyukur rambut itu ya? Tahu, Pak. Oke. Nah, siletnya itu akhirnya apa? Dipakai, dijadikan magnet. Nah, pas saat itu kami bawa senter polisi itu loh yang ada magnetnya itu ya. Ya, kita gesek-gesekkan. Nah, kemudian siletnya itu jadi magnet. Setelah jadi magnet, kita taruh di atas daun yang tipis, daunnya ditaruh di atas sungai, yang sungainya itu yang tenang. Nah, akhirnya kita tahu arah utara dan selatan, barat dan timur. Nah, kita mengingat, oh kita tadi dari tempat tinggal dasar di sana itu arahnya ke arah barat laut. Ya, maka akhirnya kita bisa kembali mengikuti arah yang ditunjukkan oleh kompas yang kita buat dari silet tadi. Itu pernah saya praktekkan dan itu memang selalu menunjuk arah utara dan selatan, tetapi menunjuknya itu tidak persis utara dan selatan, tapi masih menggok sidik ya. Menggok sidik dia. Oke. Ya, lanjut. Sifat yang kedua, magnet ini memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Ya, terus ini masih hampir sama dengan tadi. Gaya tarik menarik dan terkuatnya itu berada pada kutub. Nah, kita bisa praktek seperti ini, ada magnet, ada kertasnya kita taburi pasir besi misalkan. Kemudian kita goyang-goyang. Oke, setelah digoyang-goyang, pasti pasir besi ini akan lebih banyak yang menempel ke pinggir-pinggir atau ke kutub-kutubnya. Dan mungkin yang di tengah ini, nah nggak mungkin lah, tapi pasti ya, saya pastikan justru di sini malah sedikit sekali, bahkan tidak ada yang pasir besi menempel di tengah-tengah magnet. Oke, praktek seperti ini menunjukkan bahwa gaya tarik magnet itu yang terkuat berada pada kutub-kutubnya. Lanjut. Yang keempat, seperti listrik yang kemarin, jika ada kutub magnet yang tidak sejenis, dia nanti akan tarik-menarik. Kalau yang sejenis, dia akan tol-menol, ya, tolak-menolak. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo, tanya. Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak ada, saya yang tanya. Coba, jikalau Apa ada, yuk silahkan. Layarnya hitam. Layarnya hitam. Sudah muncul palu atau belum, Feb? Belum. 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 Yang Belum, lain? Pak. Belum. Belum. Udah. Iya. Pak. Udah palu ya? Udah. Nah, Belum, Pak. belum. Ya, yang belum saya tunggu. Wes, muncul palune? Muncul semua? Belum, Pak. Oh, belum. Wah, berarti sinyalnya kurang sip ya. Belum muncul juga? Masih hitam. Masih hitam. Kamu bisa menggerak-gerakkan sendiri? Slide ke-9.
Ya, saya lanjutkan. Masih hitam semua? Sudah muncul, Pak. Sudah muncul. Ya, Enggak. ya wes, lanjut. Teori magnet ya. Jadi kenapa kok ada magnet? Nah, ini teorinya. Misal begini, jika ada magnet yang besar, kemudian magnet ini kita pukul, sehingga magnet ini akan pecah menjadi dua misalkan, menjadi dua bagian. Pertanyaan saya, jika magnet yang kita pukul menjadi dua bagian itu menjadi dua bagian, maka kutub utara dan selatannya bagaimana? Apakah akan terpisah? Masing-masing belahan yang satu kutub utara, belahan yang satunya lagi kutub selatan, ataukah pecahannya tadi dua-duanya punya kutub utara dan selatan? Mana ini? Pecahannya dua-duanya punya kutub utara dan selatan. Iya. Jadi kalau ada di Palu ini ya, pecahannya pun selalu ya, selalu punya kutub utara dan selatan. Jika nanti magnet ini saya gecek sampai sebesar debu, maka yang sampai sebesar debu pun dia masih punya kutub utara dan selatan. Nah, kutub-kutub magnet yang paling kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata lagi, sangat kecilnya, itu biasanya kemudian disimbolkan dengan anak panah. Lah, magnet yang sangat kecil-kecil sekali itulah yang tidak bisa dilihat oleh mata, itu disebut dengan magnet elementer. Ya. Saya ulangi, disebut magnet elementer. Jadi bisa disimpulkan bahwa magnet yang besar itu sebetulnya adalah kumpulan dari magnet-magnet yang sangat kecil. Magnet yang sangat kecil itulah disebut magnet elementer. Iya, magnet yang sangat kecil. Ternyata ya, manusia juga sama itu ya. Manusia itu juga tergantung dari dalamnya. Istilahnya ada kecantikan. Ya, beauty itu ada yang namanya inner beauty. Ya. Belum tentu cewek yang cantik itu punya inner beauty. Ya, karena apa? Nah, mungkin sifat-sifatnya yang culas atau bagaimana. Berarti dia tidak punya inner beauty. Ya. Tapi kalau magnet, ya, kalau dia elementernya ini tidak bagus, dia nggak bisa jadi magnet. Tapi kalau elementernya nanti bagus, dia bisa jadi magnet. Gambarannya seperti ini. Saya lanjutkan ke slide kedua berikutnya. Misalkan ini sama-sama baja. Sebelah kiri baja yang jadi magnet, sebelah kanan baja yang belum jadi magnet, atau mungkin besi lah. Besi itu ada yang sudah jadi magnet, ada yang belum. Atau buktinya lagi, dray tahu dray ya? Dray itu ada yang dray yang bisa jadi magnet, bisa narik skrup kecil-kecil. Ada dray yang tidak bersifat magnet, sehingga dia tidak bisa narik skrup kecil-kecil. Nah, bedanya apa sih Pak? Sama-sama besi, sama-sama baja, yang magnet sama yang tidak. Bedanya di innernya, ya, di magnet elementernya. Kalau besi atau baja yang bersifat magnet, magnet elementernya itu tertata dengan rapi dan searah. Ya, tertata dengan rapi dan searah. Kalau baja atau besi yang bukan magnet, dia tersusun dengan gambleh, ya, tidak tertata, tidak urut, sakarpe dewek. Ya. Oke. Nah, kalau dia tertata urut, magnet ini bisa menarik benda-benda di sekitarnya, logam-logam di sekitarnya. Nah, itu manusia juga sama loh ternyata, ya. Jadi manusia antara yang punya daya tarik dengan yang tidak punya daya tarik itu
sebetulnya berbedanya di dalamnya gitu ya. Sebetulnya berbeda di dalamnya. Apalagi sok nek kamu wis gede, kamu bakal tertarik dengan lawan jenismu itu bukan karena gantengnya loh. Buktikan nek percaya so. So nek wis gede ya, bintang iklan apa film Korea sing dok sampai dok edani itu sok bakal hilang di memorimu ya. Engko nek wis gede, kamu bakal mencari lawan jenismu yang punya daya tarik tertentu yang nantinya sama dengan daya tarik di dalam tubuhmu ya. Yang punya keinginan yang sama gitu. Jadi kamu bisa lihat temanmu yang punya daya tarik itu yang seperti apa. Yang punya daya tarik itu pasti punya kelebihan di dalamnya. Tapi kalau ada anak yang gambleh, pasti nggak punya daya tarik. Buktikan kalau saya nggak percaya. Ya, jadi nek kamu kepengen kamu punya daya tarik, buatlah yang tersimpan di dalam tubuhmu itu dibuat lebih teratur. Dalam hal ini adalah mentalnya. Ya, mentalnya atau karakternya dibuat lebih teratur. Biar nanti kamu punya daya tarik. Soalnya ana wong welek iku disenengi dokter ana kok. Ya. Oke. Jadi silahkan teori magnet elementer ini dikaitkan dengan dirimu ya. Kamu pengen punya daya tarik kayak magnet apa tidak gitu ya. Nah, kepengen punya daya tarik, buatlah hidupmu teratur. Nah, kepengen kamu nggak punya daya tarik, buatlah hidupmu tidak teratur seperti anak di jalanan, anak pang itu ya. Urip diatur moh jaluke sak karepe dhewek gitu ya. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya akhiri? Ini waktunya udah habis kayaknya. Tidak, Pak. Tidak ada. Oh ya. Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada pembelajaran saya akhiri ya, dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan dan menyinggung hati kalian ya, saya mohon maaf dan terima kasih sudah bergabung dalam daring kali ini. Setelah ini kalian boleh langsung live. Absennya tadi sudah saya rekam di awal tadi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.